Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillahi jami'a. Assalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habib wa syafi'ina Muhammadin wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah ababatu al-mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatiz wa asatizah, para pembimbing, para pembina, contoh beliau al-mukarram Bapak Yai Misbahus Sudur, Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian beserta pengorbanannya. Santriawan, santriawati, zikir, sholawat, nariyah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan segenap tamu undangan dari berbagai jamaiyah, baik yang tergabung dalam naungan komit maupun di luar naungan komit. Ada Al-Basor, Ar-Ridho, Al-Barokah, Al-Mubis, Darul Hikmah, Darul Syafa'ah, Demak Beramal, Hasanah On Air, Hikmah Kamilah, Imdad, Iwamid On Air, Nur Muhammad, Permukota, SGA, Nurul Muslim, Ikadamid, Sa'adah, Nurul Ihsan, Rodotul Jannah, Foskat, Rodotul Salam, Ikawangi, Muhasabatul Qalbi, atau yang mewakili yang berkenan hadir di aula zikir sholawat nariyah pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah yaitu 1 Muharram yang alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita sudah berpindah dari tahun yang lalu pindah pada tahun yang baru, maka setiap kita berada dalam perpindahan tahun demi tahun tentunya ada tuntutan demi tuntutan dalam hidup kula panjenengan. Jangan sampai pergantian tahun ini menjadikan sabab yang boten pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah kita dituntut bagaimana supaya hidup ini di setiap tahun, di setiap pergantian hari demi hari kula jenengan pikantuk barokahipun hari demi hari kala wau. Tentunya sering kita mendengar bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin atau hari kemarin, atau bahasanya barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, bahwa robihun, dia orang yang beruntung. Barang siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, lebih baik mati daripada hidup. Ini yang perlu kita waspadai dalam setiap pergantian tahun baru para jamaah, para santri yang dirahmati Allah. Tentunya
Kita umat Islam tentunya menghitung tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Maka dari itu para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ketika manusia di dalam menyelami kehidupan, di dalam manusia menyelami bahtera kehidupan, selama tidak ada keberkahan di dalam beliau menyelami bahtera kehidupan ini, maka dipastikan lebih baik mati daripada hidup. Karena apa? Setiap orang yang hidup tidak ada berkah hanya menambah catatan perpanjangan kita nanti untuk singgah di alam akhirat, yaitu singgah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, tentunya kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang tambah usia, tambah hari, di situ tidak ada tambahan ilmu yang manfaat. Kata Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hari itu sorotan matahari pada hari itu tidak ada manfaat, tidak ada berkah bagi beliau. Yang artinya manusia dituntut untuk semakin tambah hari, tambah ilmu, yang tambahan ilmu akan mampu menghantarkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di tahun baru Hijriah ini tentunya kita sudah tahu cerita panjang tentang permulaan tahun baru Hijriah. Berbagai pendapat dari para sahabat yang mengusulkan untuk diterbitkannya kalender Islam. Ada usulan dari beberapa sahabat, ada yang mengusulkan dimulai bukan bulan Muharram, tapi dimulai tahun baru itu mengusulkan dimulai pada tahun Rabiul Awal. Yang beliau berpendapat mengambil tahun baru di hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang mengusulkan tahun baru Hijriah dimulai pada bulan Rabiul Awal. Sebagaimana tahun Masehi itu diambil hari kelahirannya Isa al-Masih. Makanya diarani Masehi, itu hari kelahirannya Isa al-Masih. Nah, pendapat akhirnya pendapatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disepakati bahwa mengambil tahun baru Islam, kalender Islam dengan menggunakan hijrah atau hijriyah, hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah. Yang sehingga di tahun baru dikatakan hijrah, berbagai makna dalam tahun baru ini yang perlu kita pelajari. Bukan hanya tahun saja yang hijrah, tapi kita sebagai umat manusia dituntut untuk bisa hijrah. Mulane ora kabeh wong iso mengikuti bulan-bulan hijriyah. Kok kita juga bisa hijrah dalam kebaikan, maka kita layak untuk masuk di tahun hijriyah. Lah apabila kita tidak bisa hijrah dari yang tidak baik menuju baik di mata Allah, bahasanya begini, maka kita ikut Masehi saja, jangan ikut hijriyah. Karena orang yang dimaksud mengikuti tahun hijriyah ini adalah orang yang memang betul-betul mampu menghijrahkan diri dari yang tidak baik menuju baik di mata Allah. Ini yang paling angel. Baik di mata Allah ini yang mboten gampang. Karena banyak orang tidak pernah berpikir tentang amalan baik di mata Allah napa mboten, penting ada viral di mata manusia. Lah itu sakniki digoleki menungso ngoten niku. Baik di mata Allah tentunya adalah hijrah
yang bernuansa meningkatkan kualitas ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya, hijrah yang meningkatkan kadar kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, hijrah yang baik dari yang tidak baik menuju meninggalkan yang tidak baik menuju yang lebih baik itu namanya hijrah. Mulane di tahun hijriah ini kita semua dituntut untuk bisa hijrah dari sesuatu yang tidak baik di mata Allah sampai sesuatu yang baik di mata Allah. Yang biasanya dosa hijrah di tahun baru niki untuk pindah menjadi orang yang ahli taat, ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan murka Allah atau kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan dosa kepada Allah harus kita tinggalkan dalam rangka hijrah. Karena kalau kita tidak hijrah, maka di tahun baru ini kita sudah dipertemukan dengan tahun yang baru. Berarti kita telah meninggalkan tahun-tahun yang lalu dan tahun yang lalu tidak akan pernah kamu temukan kembali. Ini yang perlu kita pelajari, kita pahami bersama. Maka dari itu kalau kita sudah tahu bahwa hari-hari yang telah berlalu termasuk akhir tahun tadi sudah tidak akan pernah kembali di hadapan kula panjenengan. Waktu terus berjalan. Dengan seiring perjalanannya waktu, maka waktu yang telah kita lewati tidak akan pernah kembali. Maka kemarin bagaimana kita mengkaji di Hasanah on Air bahwa hari demi hari telah berteriak setiap paginya. Ana yaumun jadid, ana yaumun jadid, wa anna bima amilta fihi syahid. Ya, aku adalah hari yang baru. Tahun pun juga bilang demikian. Aku adalah tahun yang baru. Aku adalah tahun yang baru yang akan menyaksikan apapun yang engkau kerjakan di tahun baru ini. Maka hari memerintahkan kepada kita untuk merampas hari-hari kita, karena hari kita tidak akan pernah kembali untuk kita temukan. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, hijrah yang baik adalah hijrah di mana kula panjenengan harus bisa menemukan hijrah yang benar. Tentunya hijrah mencari seorang guru yang mampu untuk menghijrahkan kula panjenengan. Berkali-kali pernah saya sampaikan, carilah guru yang guru itu mampu untuk menghijrahkan kula panjenengan. Lain guru tidak mampu untuk menghijrahkan kula panjenengan, janganlah kamu duduk atau mendengarkan kajian seorang guru yang kajian guru itu memang tidak akan bisa menghijrahkan kita. Jadi bimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan hijrah yang benar. Ya. Kaitan dengan hijrah yang benar, kula jenengan dibimbing kali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi mengatakan la tajlisu inda kulli alimin. Ya. La tajlisu inda kulli alimin. Janganlah kamu duduk nyepor ning sandinge wong alim. La yad'u minal khams ilal khamsi, yang tidak mampu mengajak kamu hijrah dari 5 hal menuju kepada 5 hal yang lain. Demikian Nabi selalu mengingatkan kula panjenengan sedaya. Nah, karena apa? Kita dituntut untuk bisa hijrah memang. Ya. Setiap hari kita harus meninggalkan keburukan-keburukan yang telah kita lalui. Maka untuk kita bisa hijrah dengan baik, tentunya kula panjenengan mengikuti saran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saran dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iki sing kula panjenengan gandoli tenan kaitan dengan hijrah ini.
Yang pertama, hijrah tentang pundi. Kula panjenengan dituntut supaya hijrah minasyak ilal yakin. Ini akan menjadi kunci kebaikan kula panjenengan setiap saat. Ya. Jadi kebaikan kula panjenengan sami setiap saat apabila kula panjenengan bisa hijrah dengan benar. Nah, hijrah yang perlu kula panjenengan telusuri adalah hijrah minasyak ilal yakin. Dari meragukan Allah sampai yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kula njenengan iso hijrah dalam posisi yang ini? Ya. Kapan kula panjenengan iso hijrah posisi ini? Masya Allah, maka langkah-langkah kula panjenengan sami ke depan tentunya akan semakin tambah baik. Langkah kula panjenengan sami ke depan akan tambah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tatkala kula panjenengan bisa hijrah dari syak ilal yakin. Ya. Niki sing kula panjenengan kudu persiapkan. Soalnya wakah tiang ngaku, mboten ngaku, kebanyakan masih meragukan Allah. Ya. Banyak orang yang masih meragukan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan kuasa Allah, kaitan dengan janji-janji Allah. Niki masih banyak orang yang masih meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang kadar keimanannya meningkat, kadar ketakwaannya meningkat, maka Nabi menghimbau, carilah guru, yang guru itu mampu untuk menghijrahkan kamu dari 5 hal menuju pada 5 hal yang lain. Ya, makanya la tajlisu inda kulli alimin ilal ladzi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Niki maknane hijrah jane ngeten. Ini hijrah yang baik menurut Allah, bukan hijrah baik menurut manusia. Hijrah yang baik menurut Allah. Jadi orang dikatakan hijrah betul. Hijrah yang sesungguhnya itu adalah perpindahan dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah menuju pada ridho Allah. Itu namanya hijrah. Nah, pada tahun Muharram, pada tahun Hijriyah tahun ini 1442, ya Bu, ini tahun baru Hijriyah, maka kita itu hijrah tadi. Nah, hijrah yang baik berkali kita sampaikan di depan bahwa hijrah yang sesungguhnya adalah ketika manusia bisa hijrah dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi menuju pada sesuatu yang Allah ridhoi. Itu diarani hijrah. Bentuk perbuatan apapun, bentuk sikap apapun akan dinilai hijrah kepada Allah tatkala baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama Nabi menghimbau, beliau guru kan, beliau guru yuk yang bisa menghantarkan kamu, menghijrahkan kamu dari 5 hal menuju 5 hal yang lain. Ini sering kulaturake. Nabi lek dawuh la tajlisu inda kulli alimin, aja lungguh ora sang ngrungokno dawuh kiai sing dawuh kiai tidak mendidik kamu untuk bisa hijrah dengan lebih baik. Jangan kamu dengarkan sebuah kajian yang kajian tidak mampu menambah kualitas keimanan kamu. Karena akan menambah musibah bagi kita ketika ada orang yang memberikan kajian, namun kajiannya sama sekali tidak membangkitkan himmah kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang pertama minasyak ilal yakin, dari ragu kepada Allah sampai yakin dengan Allah. Lan Qur'ane wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini kelawan iso hijrah kaya ngene lagi iso wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Ono ibadah ning ngersane Allah, ndonga ning ngersane Allah tapi gak yakin karo Allah. Percuma. Banyak orang yang berdoa di hadapan Allah namun doa-doanya tidak meyakini bahwa Allah akan ijabah doa kita. Eneng lho wong model ngoten niku. Allah yo lek dongaku apa ya mati lho. Mandi mboten hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang berdoa yang beradab dalam doanya selalu meyakini bahwa setiap doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kula jare ngene ndonga, berarti kita sudah punya modal yakin kepada Allah. Tapi lek dung iso ngoten ngaku mboten ngaku, kita masih belum punya keyakinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama hijrah kepada Allah. Hijrah yang diridhoi Allah niku mulai dari meragukan Allah, kudu iso hijrah sampai meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama menungso gak iso yakin ning gone Allah bab napa? Babagan rezeki. Banyak orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab jaminan rezeki Allah niku wong gak padha nampa. Bab jaminan tentang Allah yang akan mencukup rezeki kula panjenengan, orang banyak tidak yakin. Sehingga dia ketakutan dengan sendirinya. Karena apa? Karena tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan, orang yang paling bodoh adalah orang yang mentakutkan segala sesuatu yang belum terjadi. Maka ini susah dari urip menungso kaya model kaya ngeten iki susah mboten karu-karuan. Karena apa? Dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak pernah mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan ya sesungguhnya adalah ketenangan ma Allah. Ketenangan yang sesungguhnya adalah ketenangan bersama Allah, bukan kepada makhluknya. Namun kita belum bisa menemukan itu, artinya kita belum bisa hijrah minasya ilal yakin. Jadi aturaken golek mantu ora sugih ya gak wani nampa. Nggih to. Golek mantu ora sugih ra wani nampa, rumangsane anake ra iso dipakan nek ora mantu sugih. Wong anang peh ra sugih kon megat, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini model wong ketoke jengkang-jengking salat tapi belum bisa hijrah dari hal yang pertama. Golek kiai sing bener-bener iso nuntun jenengan, Anda akan bisa hijrah minasyak ilal yakin. Yang kedua, hijrah yang harus kula dan sami lakukan di manglah kita hilangan. Aduh, halalala. Wa minat takabburi ila tawadhu. Sifat-sifat takabur tahun 1441 ndi sing ketoke sik ana sifat takabure kula jenengan rata-rata wong sik duwe takabur lek gelem ngaku ngono sajane tapi ya ora gelem ngakoni tapi ya ketok. Ketakaburan orang itu dengan sendirinya akan tampak dengan melalui bicaranya, lagaknya, gaya lapune itu menunjukkan ketakaburan itu sudah bisa. Nah, hijrah yang berikutnya, la kula jenengan wis iso hijrah minasyak ilal yakin, maka akan dimudahkan hijrah minat takabur ila tawadhu. Takabur tidak diridhoi Allah, tawadhu diridhoi Allah. Nah, ini jenenge hijrah. Nah, untuk yang kedua ini, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, bahwa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak akan pernah cinta dengan orang-orang yang sombong. Dan tatkala dalam hati kula panjenengan masih ada rasa takabur, masih menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita ini menungso modele ngoten. Ya, sifat takabur ini harus betul-betul kita hilangkan. Karena Allah benci sampai diaturaken rabakal swarga man kana fi qalbihi misqala dzarrah
yang di dalam hatinya ada sebiji sawi rasa sombong ning gone ati, mboten bakal mlebu swarga. Karena apa? Allah benci dengan orang-orang yang takabur. Karena takabur bukan sifat manusia, takabur bukan selendang manusia, tapi ketakaburan adalah selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Pada malam tahun baru Hijriah ini momentum yang luar biasa untuk dalam rangka kita muhasabah diri bahwa tahun yang lalu tentunya banyak kekurangan yang ada dalam diri kita akan tampak malam hari ini. Namun ketika kekurangan kita, kesalahan kita tahun yang lalu tidak tampak di mata kita hari ini, maka sulit untuk kita mendapatkan keberkahan di tahun 1442 Hijriah yang datang pada malam hari ini. Makanya ini momentum betul untuk kita muhasabah diri. Ya Allah, tahun ini sapa sing tak putus silaturahimku. Setahun ini sapa sing tak pernah saya lukai. Setahun ini catatan apa yang kutumpuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala digerayai dewe-dewe. Sehingga kita akan bisa menghilangkan sifat-sifat mazmumah yang tidak diridhai Allah itu akan hilang dan akan terisi kembali dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yakni sifat yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang kedua, golek guru, arep piye arep dadi wong apik golek guru. Tanpa Anda punya guru, tidak mungkin jadi orang yang baik. Kepengen dadi wong apik kudu ana penunjuk. Mulane sing dikersakno Allah sae, maka orang itu akan dipertemukan oleh Allah orang-orang yang baik. Kadang dalam kitab Ihya itu disampaikan, wong niku dikehendaki Allah baik, maka Allah akan pertemukan orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Orang yang baik adalah teman yang dimana saat kita butuh dia ada di sisi kita, itulah teman yang baik. Teman yang baik adalah kala kita salah, teman yang baik mampu untuk menegur kesalahan kita. Itulah teman yang baik. Karena teman yang baik selalu mengharapkan kebaikan kepada teman-temannya. Ya, jadi wong nek kehendaki Allah menjadi orang yang baik, pastinya Allah pertemukan orang-orang yang baik, pertemukan guru-guru yang soleh, pertemukan orang-orang yang soleh untuk membantu mendongkrak kebaikan-kebaikan yang akan dia tanam di dunia ini. Nah, di sini kita disampaikan Rasulullah untuk kita bisa hijrah tetap penggulek guru. Jauh lah tajlisu ojo nungguan maknane ojo syukur ndepro ojo ngrungokno kajian yang kajiannya tidak ada mutu tentang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misi dari kajian itu, yang setiap kajian yang pernah kita dengar akan mampu untuk membenahi hati, akan mampu untuk membenahi hati untuk berubah dari sesuatu yang kurang baik menuju yang baik. Selama ini yang kita lakukan sudah baik, napa ten? Sudah baik ya menjadi lebih baik. Tak kurang apik ya kita pindah ke yang agak lebih. Hijrah yang kedua, minat takabbur ila tawadhu. Kalau kita berbicara tawadhu, Masya Allah, akhlakul karimah luar biasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 niku dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz bertanya, Mu'adz matur wa qala Mu'adz ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah mewasiatkan kepadaku. Faqala Rasul, ya Mu'adz usika bittiqaillah
wasidqil hadis wal wafa' bil ahdi tawaduk kabeh niku wa adail amanah wa tarkhil kiyanah wa khifdil jar wa rahmatil yatim wa layyinil kalam. Kalau kita ingin jadi orang yang baik, ikuti wasiat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal pada hari ini. Wahai Mu'ad, jadilah engkau orang yang bertakwa kepada Allah. Jadilah kau orang yang takut kepada Allah. Nek pengen jadi wong apik, takutlah kamu kepada Allah. Yang kedua, wasidqil hadis. Lek omong sing jujur, aja sok ngapusi, aja sok gawe-gawe. Wadah ana mubalek iku wani ceritane cerita dongeng ora ana rawi sanad sing jelas. Demi napa ben diguyu, demi ben diguyu jamaahe. Saiki wong era butuh ngaji guyon. Wis ngaji tenan wong era niki kelasé luar biasa. Sudah bukan anak TK lagi. Orang-orang on air ini sudah tidak butuh kaji guyon, betul butuh. Saya tahu, saya merasakan apa yang jenengan rasakan dalam setiap kajian. Nah kok enak mau ngaji terima-terima gawe dosa awake dhewe cerita bohong demi ben diguyu jamaah ora perlu. Jamaah butuh kajian yang mentes, butuh kajian yang ada isinya. Tahu itu. Oke. Maka sidqil hadis, jujur omongan. Wal wafa' bil ahdi, tuhonono setiap janjimu, penuhilah janjimu. Ini wong akhlak namanya. Ketika ada orang berjanji, dalam setiap janjinya dia bisa memenuhi, itu wong akhlak benar. Wong apik ya model ngoten niku. Janjinya tepat pada waktu. Dan terkala dia bisa menepati janjinya, dia akan datang lebih dahulu meminta maaf dan meminta waktu untuk diundur akan terpenuhi sebuah janji yang telah disampaikan. Orang kok janji saiki urung iso kek menengae niku orang wong duwe akhlak, bukan orang yang tawadhu namanya. Iki dawuh Kanjeng Nabi tenggone sahabat Mu'ad bin Jabal. Yang berikutnya wa'ada'il amanah, nekani amanah. Nekani amanah niku maksudnya yang menjalankan amanah dengan baik. Jadi ketua ya jalankan ketua dengan baik. Jadi bendahara jalankan kebendaharaan dengan baik. Jadi pembimbing jadilah pembimbing yang baik. Jadi pejabat yang baik, namanya amanah. Adail amanah. Jadi wong nek tawadhu niku mesti amanah. Makanya agama selalu mengutamakan akhlakul karimah. Makanya siapapun apapun profesi manusia, ketika dia didasari dengan ilmu agama, subhanallah, indah dalam setiap aktivitasnya, indah dalam setiap pekerjaannya, karena pekerjaan yang dijalani didasari dengan hati dari ilmu-ilmu agama, yang ilmu agama ini adalah condong kepada akhlakul karimah. Lane agama Islam jalan rahmatan lil alamin. Mergo napa mergo duwe akhlak tau sikon. Islam dan rahmatan lil alamin tahu situasi dan kondisi. Islam bukan sesuatu yang memberatkan umat, mboten. Islam menjadi solusi untuk manusia mendapatkan kebahagiaan. Islam sebagai solusi dalam setiap masalah setiap hamba Allah. Bukan Islam jadi masalah kanggo umat Islam saat ini. Makanya modalnya apa? Ilmu agama. Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmu. Bagusnya dunia lan bagusnya akhirat kuwi dibarengi kelawan iki. Wasiat Kanjeng Nabi ning gone Mu'ad bin Jabal wa adail amanah wa tarkil khiyanah tinggalkan menjadi pengkhianat. Orang nepati janji dihapusi dia berkhianat, berteman berkhianat. Ini kanca wis plak dikhianati, sampai dadi pengkhianat.
tinggalkan sebagai sifat pengkhianat itu. Wa hifdzil jar, menjaga tetangga. Piye carane tanggamu ben iso seneng? Tanggamu maknane aja sampe tanggamu lara mergo kelakuanmu. Tanggamu aja sampe lara ati mergo ucapanmu. Nah, gitu. Ini yang dimaksud hifdzul jar, menjaga tetangga, karepe jaga sikapmu. Jangan sampai tetangga benci dengan kita. Walaupun rasanya pahit yang kita rasakan, tapi kita tetap diminta untuk mendahulukan tetangga. Niku yang sepertinya kita akan berubah pola hidup kula panjenengan di tahun baru ini. Lah hifdzul jar itu tak omongaken balik bahwa tugas kita ada dengan tetangga. Kalau kagak bisa memuliakan, minimal jangan merendahkan tetangga. Yang kedua, bahagiakan tetanggamu. Kalau tidak bahagiakan, minimal jangan susahkan tetanggamu. Yang ketiga, pujilah tetanggamu. Kalau kau sudah memuji, minimal jangan mencaci maki tetanggamu. Ini yang dimaksud hifdzul jar. Wa rahmatil yatim, ada rasa rahmat kepada anak yatim. Dan amalan-amalan ini bulan Muharram akan kita bahas nanti insyaallah di Kadamit. Kita akan membahas tentang 10 Muharram, yang di 10 Muharram hampir seluruh Nabi dan Rasul ada hubungannya dengan 10 Muharram, sehingga di 10 Muharram ada amalan-amalan yang luar biasa. Untuk 1 Muharram kita puasa awal tahun. Nah, nanti ada puasa yang istimewa dalam bulan Muharram, yaitu Asyura. Namun Nabi meminta kepada umatnya jangan hanya Asyura, tapi ditambah Tasunga, agar kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi 10 Asyura itu juga puasa. Dalam awal orang Islam melak-melak 10 tak. Berarti podo karo wong Yahudi. Bedakan dengan Yahudi dengan menambah Tasunga tanggal 9 Muharram kita berpuasa. Jemaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun Anda, rahmatil yatim, akhlak kabeh ngeten-ngeten. Duwe rasa welas karo yatim. Walayyinil kalam, ngalusi omongan itu ora kok omongane lembut tapi nganyelne. Aja ngono, ora kok ngomongnya lembut tapi nganyelne. Kudu kuwi karepe lembute omongan kuwi, usahakan bicara kita tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Ora kok omongane badhe tindak pundi yo. Ora kok ono kuwi karo misuwi ke alus yo iso lho, ngono ki kan. Lha kan rohane bedane. Lho layyinul kalam, ngalusi kalam tapi isine misuwi yo iso mawon. Ya lho, iso mawon. Nah, yang dimaksud layyinul kalam di sini usahakan sing luas, omongi sing luas ngono lho. Nah, omong luas niku piye? Omong luas niku ya omong yang bisa menyejukkan hati orang lain. Sekalipun rasane pahit, tapi bicaramu bisa membuat orang lain sejuk. Layyinul kalam. Ini yang diwasiatkan Nabi kepada kita semua, termasuk walaupun pada mu'ad, tapi juga kepada kita ini. Wa bazli salam, membiasakan memberi salam kepada orang lain. Menebarkan kedamaian, jangan menebarkan permusuhan. Yang berikutnya apa? Husnil amal. Bahasa Kanjeng Nabi ning gone Mu'ad, perbaiki amalmu. Karena Allah hanya menerima yang baik. Kalau tidak baik, Allah tidak menerima. Amal nopo mawon akan kita usahakan untuk selalu dengan lebih baik dan lebih baik. Coba yang dirahmati Allah, kita kembali kepada hijrah yang kedua tadi, apa? Minat takabur ila tawadhu. Yang ketiga, wa minal adawah ila nasihah.
hijrahlah kamu dari segala bentuk permusuhan kepada nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu adalah sesuatu harapan yang baik yang kita tujukan, yang kita harapkan untuk kebaikan orang lain. Bukan mengharapkan kebaikan kita sendiri, tapi mengharapkan kebaikan untuk orang lain, namanya nasihat. Buat tulung dipuna sehati to Pak, kula niki kata
ikhlas kados ngoten niku. Orang yang berjapro orang usaha meletakkan nafsu amarah meningkat menjadi lawamah menjadi mulkimah ikatan nafsu. Nah, itu prosesnya panjang. Dan nafsu amarah niku napa? Nafsu amarah niku ya sifat bakhil, ijek duwe, keting karo kanca duwe, riya, eneng takabur, eneng ujub, eneng hasud, eneng ndi-ndi ati kok ijek ana sifat kuwi, ya kuwi nafsu ijek kelase amarah. Lah lek ngono sulit untuk mencapai tingkatan ikhlas dalam setiap ibadah kecuali atas rahmat Allah. Dari rahmat Allah aja dibicara walaupun saya nafsu amarah langsung ikhlas kata. Tapi padha karo arep-arep ndok blorok, lek arep ndok pitik blorok ijek saged, tapi lek arep-arep ndok blorok ya ora eneng. Ndok pitik blorok ning ora kok nek blorok kan ndok gemak tak ya blorok. Arep-arep ndok pitik blorok. Ora pitik sing blorok tapi ndoke sing blorok ora eneng. Utawa kok eneng ya langka kate. Nah, itu kan rahimah Rabbi. Lah rahimah Rabbi mayyasha limayyasha. Orang-orang dikehendaki Allah berkehendak walaupun begal jadi kiai pun pirang-pirang. Perampok jadi kiai pirang-pirang. Karena apa? Illa ma rahimah Rabbi. Karena dapat rahmat Allah. Sifat pembegalan sing model begal itu pun kenal tapi bisa hilang kalau Allah langsung dikasih hikmah, maka dia bisa ikhlas dalam setiap amalan. Yang terakhir, wa minar ruhbah ila zuhdi, dari cinta dunia menuju kepada topo dunia. Kemarin sudah disampaikan begitu panjang kali lebar di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, hambaku yang mukmin selalu bahagia dengan tambahan sesuatu dari dunia. Padahal tambahan sesuatu dari dunia itu hakikatnya menjauhkan hambaku dariku. Dan kebanyakan hambaku susah ketika hambaku sedang dikurangi, diirit oleh Allah, diiktar oleh Allah akan urusan duniawinya. Padahal pengiritan Allah akan urusan duniawi seseorang hakikatnya mendekatkannya hamba kepada saya. Nah, di sini kita akan paham para jamaah yang dirahmati Allah, minar ruhbah ila zuhdi, dan juga disampaikan bahwa keburukan itu dalam satu rumah yang kuncinya satu. Kemarin saya sampaikan lagi dengan utang. Kuncinya apa? Kuncinya hubbud dunya. Dan kebaikan itu dalam kebaikan dengan keseluruhannya ada dalam satu rumah. Dan kunci dari kebaikan keseluruhan satu rumah itu ada satu kuncinya, yaitu disinilah yang akan membawa kita hidup tambah umur, tambah barokah. Masuk tahun baru tambah baik lagi, tahun baru tambah baik lagi. Maka ketika kita sudah bisa menggapai setiap tahun baru yang berubah ini, pembawa semakin menjadi lebih baik, maka kitalah yang akan tergolong wal asri innal insana lafi khusrin illa, manusia berpotensi merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, amal baik, wa tawassaw bil haq, berwasiat-wasiatan dengan barang yang hak, wa tawassaw bis sabr, berwasiat-wasiatan tentang kesabaran. Ini orang yang tidak berpotensi merugi apabila mendapatkan 4 hal ini. Inilah orang-orang yang bila hijrah, maka dialah yang mendapatkan 4 hal ini. Mudah-mudahan kita semua barokah acara pada malam hari ini, biar Muharram pada malam hari ini betul-betul mampu menghijrahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya baik di mata manusia, tapi mampu menghijrahkan kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا أمورنا يا الله مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيانا وكن لنا صاحبا سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا يا الله وصليحة وعلما نافعا وأعمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الظهير khususnya setelah yang hadir di aula dzikir salat pada malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajatina wa hajatikum wa hajati jamaah Fitriyah khususnya umumnya kita semua yang hadir hajat dunia hajat akhirat di tahun baru mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusan kita mudahkan urusan ibadah kita kepada Allah dimudahkan urusan rezeki kita diberkahi seluruh urusan kita diberkahi keluarga kita diberkahi rezeki kita dijadikan keluarga yang sakit mawaddah rahmah sewaktu-waktu dipentimbali Allah mugi mangkin husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Nggih, makaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten apabila wonten khilaf wonten kasar ingkang pamatur sepindah malih pangapunten wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.